Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa semuanya. Para siswa kelas 9A, B, C, D, dan seterusnya sampai 9I. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia minggu ketiga. Materi kita masih tentang teks laporan hasil percobaan. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan belajar tentang 3 hal, yaitu pertama mengerjakan soal kebahasaan, karena pada pertemuan sebelumnya para siswa sudah belajar tentang aspek kebahasaan pada laporan hasil percobaan. Kita akan kuis mengerjakan 10 soal, silakan untuk mengerjakannya. Yang kedua, kita akan mempelajari struktur teks laporan hasil percobaan, tetapi kali ini para siswa dituntut untuk memahami struktur teks percobaan versi sederhana dan versi lengkap atau versi ilmiah. Yang ketiga, para siswa diminta untuk menyusun hasil percobaan berdasarkan tayangan video. Itu tujuan pembelajaran yang ketiga. Nanti langkah-langkahnya para siswa akan mengerjakan kuis, kemudian mempelajari struktur teks karya ilmiah sederhana dan lengkap, kemudian menyaksikan video dan menyusun teks laporan hasil percobaan. Tentang struktur teks laporan percobaan, pada pertemuan sebelumnya para siswa mendapatkan penjelasan bahwa struktur teks laporan percobaan terdiri atas 5 langkah. Pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah-langkah atau prosedur kerja, yang keempat hasil percobaan, dan 5 kesimpulan. Nah, untuk karya ilmiah atau laporan percobaan yang termasuk kategori ilmiah lengkap, struktur yang 5 ini harus ditambahkan dengan 2 langkah lagi, yaitu kajian teori dan pembahasan. Secara lengkap nanti akan dilihat pada contoh berikut. Contoh ini terdapat di buku teks halaman 17 sampai 20. Silakan para siswa membukanya. Ini laporan praktikum jaringan SILEM. Nah, strukturnya yang pertama ada tujuan, yang kedua kajian teori, dan inilah yang membedakan dengan struktur yang sederhana. Kajian teori ini yang menyebabkan bahwa karya tulis ini layak untuk disebutkan sebagai karya ilmiah. Kajian teori ini berisi apa? Kajian teori ini berisi tentang pengertian atau penjelasan apa yang kita teliti. Misalnya tentang jaringan SILEM. Jaringan SILEM itu apa? Nah, dijelaskan di sini. Jaringan SILEM merupakan apa dan seterusnya dijelaskan di sini. Nah, kajian teori ini jangan khawatir, bisa dilihat di Google. Silakan browsing di Google, kemudian hasilnya nanti disimpan, dimasukkan di bagian kajian teori ini. Yang ketiga, alat dan bahan. Ini barangkali sudah jelas apa saja alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan pada kegiatan praktikum atau percobaan. Berikutnya, yang keempat, prosedur cara kerja, yaitu berisi langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini sesuai dengan penjelasan di aspek kebahasaan menggunakan kalimat perintah. Siapkan, bersihkan, dan seterusnya. Yang kelima, hasil pengamatan. Hasil pengamatan ini adalah resume atau rangkuman hasil mengamati. Apa hasil pengamatan dari objek yang pertama? Kemudian apa hasil pengamatan dari objek yang kedua? Ditulis secara umum. Nah, baru pada langkah berikutnya ditulis secara lengkap pada bagian pembahasan. Ini diurai sehingga pembaca mendapat penjelasan secara lengkap. Berikutnya ada bagian kesimpulan.
Kesimpulan ini adalah rumusan secara umum. Apa hasil dari percobaan yang kita lakukan? Nah, jangan lupa pada struktur teks laporan hasil percobaan versi lengkap atau ilmiah, sertakan juga daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang referensi-referensi atau rujukan-rujukan sumber-sumber yang kita ambil teorinya. Misalnya dari internet, silakan tulis URL-nya. Ini diambil dari internet. Jadi ketika mengambil definisi, mengambil konsep-konsep dari buku atau internet, silakan tuliskan di sini. Inilah yang menyebabkan bahwa karya tulis kita bisa disebut sebagai karya ilmiah. Jadi laporan hasil percobaannya sudah bisa dikategorikan sebagai karya ilmiah. Demikian penjelasan awal kegiatan kita pada pertemuan ketiga ini, dan selanjutnya silakan mengerjakan kegiatan sesuai dengan petunjuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.